Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andriani, NIM 181220010. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Bapak Peri Supriyanto, SE MSI. Baiklah, di sini manajemen sumber daya manusia ini terdapat beberapa materi atau beberapa bagian. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Dan materi kedua yaitu desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM tersebut. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen atau pengelolaan dan pengarahan untuk orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia ini dapat juga diartikan sebagai sebuah proses yang memiliki bagian atas perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Pengadaan, pengembangan, promosi, kompensasi, evaluasi, juga pembuatan keputusan kerja hingga mempercepat tujuan yang telah ditetapkan atau suatu seni mengatur yang dilakukan oleh orang lain. Di sini ada contoh dari manajemen sumber daya manusia, yaitu persaingan global antara perusahaan multinasional tidak dapat hanya dihadapi dengan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Itu contoh dari sumber daya manusia ya, yang saya bilang tadi, yaitu persaingan global antara perusahaan. Di sini manajemen sumber daya juga menjelaskan proses manajemen sumber daya manusia. Itu terbagi beberapa bagian. Di sini saya hanya menyebutkan tapi tidak menjelaskan. Pertama itu stepping atau mengatur keanggotaan. Kedua, evaluasi. Ketiga, penggantian dan kepuasan. Keempat, pelatihan dan penasehat. Kelima, membangun relasi. Keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. 7, mendalami masalah pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian. Baiklah, di sini manajemen juga terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pertama itu fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, fungsi kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional ini terbagi ada beberapa juga ya, yaitu pengadaan sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, yang terakhir yaitu pemberhentian atau PHK. Di sini dijelaskan juga mengapa manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu penting. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya mengapa itu MSDM itu sangat penting bagi kita ya. Karena satu ya, agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kedua, manajemen sumber daya manusia mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Ketiga, yaitu mengatur karyawan sulit dan kompleksnya. Sini mungkin kalian bisa memahami ya apa fungsi atau pentingnya manajemen sumber daya manusia itu. Sini juga terdapat ada beberapa 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Yaitu tujuan pertama yaitu tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian
efektivitas organisasinya. Nah, tujuan keduanya yaitu tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, tujuan fungsional ini berarti tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kan sebuah itu departemen di perusahaan kita sendiri gitu ya. Nah, ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial ini ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Nah, kalian mungkin tahu ya, di sini tujuan sosial ini ditujukan kemana atau respon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat tadi ya, itu ya biar agar masyarakatnya bisa mengerti, agar tahu minimasi dampak negatif terhadap organisasi itu seperti apa gitu kan. Nah, tujuan terakhir yaitu tujuan personal. Nah, sedangkan tujuan personal ini ya ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Nah, di sini tujuan personal ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan agar tidak mempersulit karyawan, agar bisa membantu karyawan untuk mencapai tujuannya kan, agar tidak ada kesulitan dalam mencapai tujuannya tersebut. Mungkin seperti itu kan. Nah, baiklah, di situ pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan lanjut lagi materi yang kedua, yaitu desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Nah, mungkin kalian udah paham atau mengerti ya apa yang dimaksud dengan desain pekerjaan itu ya. Nah, desain pekerjaan ini yaitu salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Nah, seperti ini maksudnya. Tujuan atau merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Seperti agar seandainya kita itu ingin mencapai tujuan ya. Nah, jadi ini desain pekerjaan ini penting, kita harus tahu gitu kan, yang seperti apa, yang bagaimana agar kita bisa mencapai tujuannya gitu kan. Nah, kayak gitu, itu yang dimaksud dengan desain pekerjaan. Nah, sedangkan tujuan dari desain pekerjaan yaitu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan, personalia atau perilaku manusia dan alat-alat yang akan dipergunakan. Nah, seperti ini tujuannya itu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, itu tujuannya agar tahu, oh seperti ini pekerjaannya, oh standar pekerjaannya tuh seperti ini, oh persyaratan personalia ini seperti ini, oh perilaku manusia dan alat-alat yang akan dipergunakan di dalam perusahaan tersebut seperti ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan. Di dalam mendesain pekerjaan yaitu ada 4 cara ya. Yang pertama, pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Dapat semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Ketiga, pertanyaan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Keempat, hasil alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Pekerjaan yang diperbaiki ya pekerjaan seperti apa yang harus kita perbaiki dalam perusahaan tersebut kan, kayak gitu. Nah, di sini ada juga tujuan desain pekerjaan. Tujuan dari desain pekerjaan itu ada 2, yaitu kan untuk mengatur pekerjaan yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua, peralatan-peralatan dan hubungan sosial serta perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama yaitu lingkungan fisik pekerjaan. Yang kedua, jadwal kerja alternatif. Yang ketiga, aspek legislatif. Yang keempat, pasar tenaga kerja. Tetapi terdapat faktor lainnya juga yaitu individu, teknologi yang digunakan, biaya atau anggaran,
struktur organisasi atau variabel internal. Mungkin kalian udah paham ya apa yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan tadi. Nah, di sini ada beberapa teknik desain pekerjaan. Ini juga penting dalam perusahaan ya. Teknik desain pekerjaan ini simplikasi pekerjaan, rotasi pekerjaan, dan pemekaran pekerjaan. Di sini pasti kalian paham ya apa yang dimaksud simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan itu suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialis. Nah, sedangkan rotasi pekerjaan itu mungkin kalian udah pernah dengar ya, yang seperti apa rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan itu teknik desain pekerjaan rotasi yang akan membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Nah, seperti itu. Rotasi pekerjaan itu sama aja berpindahnya dari suatu posisi ke posisi lain. Nah, yang ketiga itu pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan ini yaitu suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja, perluasan kerja. Nah, suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Nah, mungkin kalian udah paham ya yang seperti apa teknik untuk mengadakan perluasan kerja. Jadi perluasan kerja itu mungkin kita bisa kerjasama dengan perusahaan lain ya kan, untuk memperluas pekerjaan gitu kan, bisa memahami dari pekerjaan yang ini ke yang ini ke yang itu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu pemerkayaan pekerjaan. Nah, pemerkayaan pekerjaan itu pengertiannya itu penambahan tugas dan tanggung jawab dari pegawai. Nah, mungkin kalian udah paham ya penambahan tugas dan tanggung jawab dari pegawai itu seperti apa. Nah, penambahan tugas dan tanggung jawab karyawan itu ya seperti seandainya misalnya kalian dikasih tugas oleh manajer kalian ya. Nah, jadi itu tugas dan tanggung jawab dari pegawai yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, mungkin kalian udah mengerti ya yang dimaksud dengan faktor-faktor tadi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian analisis pekerjaan. Di sini pengertian analisis pekerjaan itu yaitu studi sistematis mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Nah, mungkin kalian udah paham apa sih yang analisis pekerjaan itu. Nah, analisis pekerjaan kan ya namanya kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerja atau pengetahuan kan. Nah, mungkin kalian udah tahu ya tugas yang seperti apa, kewajiban dari perusahaan itu apa yang harus kalian lakukan kan, tanggung jawab dari suatu pekerjaan itu apa, pengetahuan itu harus lebih luas lagi, kita harus tahu ya seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ya, manfaat analisis pekerjaan. Manfaat dari analisis pekerjaan ini terdapat ada beberapa ya. Nah, di sini saya sebutkan satu-satu aja. Manfaat dari analisis pekerjaan yaitu menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Kedua, mengevaluasi bagian tantangan-tantangan lingkungan, mempengaruhi pekerja individual. Ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu akan datang. Keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Kelima, menempatkan karyawan pada pekerja sesuai keterampilannya. Keenam, menetapkan standar prestasi kerja. Ketujuh, merencanakan pengembangan karyawan potensial. Ke-8, membantu revisi struktur organisasi. Kelima, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Pratiwi, NIM 19122170. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kita. Oke, baik, saya di sini akan menyampaikan tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset
utama perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat perencanaan SDM. 1. Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. 2. Bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. 3. Mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja. Proses perencanaan SDM. 1. Persediaan tenaga kerja saat ini. Persediaan tenaga kerja saat ini yaitu kita sudah menyiapkan tenaga kerja saat ini untuk tahun-tahun yang berikutnya. 2. Kebutuhan SDM di masa mendatang. Kebutuhan dari tahun ke tahun itu sudah kita siapkan agar tahun-tahun berikutnya kita sudah bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ingin kita gunakan. 3. Perkiraan permintaan SDM. Dari tahun-tahun berikutnya sudah ditetapkan permintaan itu terus-menerus akan menaik. 4. Strategi dan implementasi pencarian SDM. Sudah menyiapkan bahan-bahan baku yang sudah disiapkan untuk pencarian SDM tersebut. Contohnya, jika tidak ada pencarian dari strategi yang satu, kita ada di strategi yang lainnya. Tujuan perencanaan SDM untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja baik dari sejumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Faktor perencanaan SDM terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan dalam arti kata pertumbuhan ya ini adalah mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. 2. Perubahan. Perubahan memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. 3. Teknologi. Teknologi yang dalam arti kata teknologi adalah merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Oke, bab selanjutnya adalah pengertian rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan yaitu serangkaian aktivitas mencari, memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan karyawan tersebut. Sumber perekrutan terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Baik dari eksternal adalah 1. Lembaga pendidikan. 2. Teman atau anggota keluarga karyawan. 3. Lamaran terdahulu yang telah masuk. 4. Agen tenaga kerja. 5. Perusahaan lain. Yang kedua adalah internal. 1. Promosi. 2. Transfer atau rotasi. 3. Pengkaryaan karyawan kembali. Proses dan tujuan rekrutmen. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dan strategi. Wawasan dan nilai perusahaan untuk mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja dan memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan pekerjaan. Dalam rekrutmen karyawan ada 2 keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan semangat kerja. 2. Jarang terjadi kesalahan dan penyeleksian. 3. Mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 4. Biaya pelatihan lebih hemat. Kelemahan rekrutmen sumber internal. 1. Ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. 2. Senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengisi posisi lowongan. 3. Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiani, NIM 1812200111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu yang berjudul rekrutmen karyawan.
Definisi dari rekrutmen karyawan itu sendiri yaitu mencari, mendapatkan, atau mendatangkan orang-orang yang terbaik yang memerlukan atau membutuhkan pekerjaan yang sudah diinformasikan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan itu membutuhkan karyawan di bidang administrasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya rekrutmen karyawan yaitu untuk mendapatkan orang yang bisa mengganti posisi yang kosong di dalam perusahaan atau orang yang ingin benar-benar bekerja keras di dalam perusahaan. Selain itu, diadakannya rekrutmen, perusahaan bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik dari sekian banyak pelamar. Selanjutnya, metode rekrutmen. Metode rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu metode internal dan metode eksternal. Metode internal itu yang berarti metode itu hanya dilakukan tertutup. Itu contohnya seperti menarik pelamar dengan cara hanya sedikit orang atau tertutup. Misalnya itu hanya diberitahukan kepada karyawan PT tersebut atau di dalam perusahaan. Jadi sehingga pelamar yang masuk itu hanya sedikit. Yang kedua, metode terbuka. Metode ini merupakan metode umum atau disebarluaskan melalui iklan atau media sosial sehingga khalayak umum bisa mengetahui perusahaan itu sedang ingin atau sedang melakukan proses seleksi karyawan, dan juga pelamar yang masuk itu lebih banyak dibandingkan dengan metode internal. Selanjutnya, subjudulnya selanjutnya, kendala rekrutmen. Di dalam kendala rekrutmen terdapat 4 kendala, yaitu yang pertama, metode pelaksanaan rekrutmen. Metode ini semakin banyak atau semakin luas informasi yang perusahaan sebarkan tentang lowongan pekerjaan, maka semakin banyak pelamar yang masuk atau pelamar yang datang. Yang kedua yaitu kondisi pasar tenaga kerja. Bila tenaga kerja semakin banyak, maka pelamar yang benar-benar serius itu juga semakin banyak. Yang ketiga, kondisi eksternal lingkungan. Kondisi ini jika perusahaan mengalami perkembangan atau dia sedang mengalami berkembang pesat, maka pelamar yang datang itu hanya sedikit saja. Yang keempat yaitu kebijakan perusahaan. Kebijakan yang terakhir ini kebijakan yang sangat-sangat mempengaruhi proses rekrutmen, seperti status karyawan, pendidikan, latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Jeno dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi manajemen karir. Pengertian manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat dengan cara yang paling efektif. Pedoman dalam manajemen karir. Yang pertama, hindarkan kejutaan realitas. Yang kedua, berikan pekerjaan awal yang menantang. Yang ketiga, berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Yang keempat, bersikap menuntut. Proses manajemen karir. Yang pertama, eksplorasi karir. Yang kedua, mengembangkan tujuan karir. Yang ketiga, sistem politik. Manfaat perencanaan karir. Pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan. Perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota organisasi organisasional yang lebih besar di kalangan pegawai. Yang ketiga, adanya sasaran karir yang jelas. Para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih baik dan efektif dan produktif. Pedoman dalam manajemen karir. Yang pertama, hindarkan kejutaan realitas.
Yang kedua, berikan pekerjaan awal yang menantang. Yang ketiga, berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Yang keempat, bersikap menuntut. Perencanaan karir. Yang pertama, perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan karir. Menilai diri sendiri, menetapkan tujuan karir, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir, melaksanakan rencana-rencana karir. Itulah penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Randy Hidayat. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang berjudul pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Baiklah, bisa kita lihat di atas penjelasannya. Keputusan dalam kondisi tidak pasti yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti adalah pengambilan keputusan yang dimana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali jumlahnya dalam kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Bisa dicontohkan kondisinya yang tidak stabil, selalu naik dan turun. Nah, yang berikutnya yaitu pengambilan keputusan itu tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya sebagai kondisi atau hasil yang keluar. Itu seperti tidak pasti berapa yang keluar, jadi hasilnya tidak kondisi. Nah, jadi yang kita ketahui itu hanya kemungkinan hasil suatu tindakan yang diprediksi berapa besar probabilitasnya setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan juga tidak sesuai dengan informasi yang didapat pun berbeda-beda. Yaitu yang kedua bisa kita lihat lagi, syarat kondisi yang tidak pasti. Syarat kondisi yang tidak pasti itu adanya beberapa alternatif yang feasible atau yang dapat dilakukan. Nilai probabilitasnya masing-masing kejadian tidak diketahui, memiliki nilai fly off dan hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti tertentu. Yaitu sebagai fly off yaitu hasil kombinasi dari beberapa masukan yang menghasilkan kejadian yang tidak tertentu.